Oke, kita akan masuk ke dalam percakapan imajinatif ya teman-teman. Ini saya atau jenengan yang mulai duluan ini? Oh, saya dulu. Oke. Kalau saya duluan berarti saya memerankan Siddhartha ya. Oke. Alkisah suatu pagi di sebuah kafe di bilangan Blok M, atau lebih baik ini deh. Ini narator maksudnya ini. Iya, ini harusnya narator ya. Vinci aja atau Melisa bisa tolong ya. Dengan senang hati. Oke, saya mulai. Alkisah suatu pagi di sebuah kafe di bilangan Blok M Jakarta Selatan bertemulah dua orang sahabat, Siddhartha Gautama Buddha dan Yesus Kristus. Angin bertiup lirih dari arah utara, sementara jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketika Yesus yang mengenakan kaos oblong putih lengan pendek masuk ke kafe itu. Siddhartha tiba 5 menit lebih awal karena tidak ingin terlambat. Dengan sigap, Siddhartha berdiri dari kursi kayu yang ada di sudut ruangan kafe dan menyapa Yesus dengan logat Pali. Halo Bang Yes. Terima kasih sudah tepat waktu bertemu di sini. Susah nggak tadi nyampe ke Blok M? Salam rahayu Kak Siddhartha. Senang sekali akhirnya kita bisa jumpa ya. Tadi aku naik MRT ya. Jadi dari stasiun Blok M tinggal jalan kaki ke sini. Oh ya, panggil nama aja nggak apa-apa kok. Nggak usah pakai Bang. Wah, aku juga senang. Akhirnya kita bisa meet up dan ngobrol tentang penderitaan. Seperti janjian kita di WA kemarin. Tapi aku harus panggil Bang Yesus nih. Karena katanya abang sudah ada sebelum Abraham ada ya. Iya sih, aku memang sudah ada sebelum Abraham lahir. Tapi apa nggak sebaiknya panggil nama saja? Kan lebih akrab gitu. By the way, tahu Abraham juga ya? Hehehe. Please Bang, izinin aku panggil abang aja ya. Supaya lebih hormat gitu. Dan abang panggil nama aja ke aku. Nggak usah pakai Kak. Oh ya, yang tentang Abraham itu aku sempat baca-baca aja di internet. Apa yang abang Yes katakan. Iya deh, silahkan aja mau panggil aku apa aja boleh. Boleh ya, senyamannya aja. Tapi aku tetap panggil Kak Siddhartha ya, biar sama-sama nunjukin rasa hormat. Oke, kalau gitu kita deal ya. Makasih loh Bang. Oh ya, gini Bang Yes. Aku ceritain apa yang sempat aku chat di WA ya. Ya tentu, kemarin chat kita di WA terputus sepertinya. Seperti yang Bang Yes tahu, aku mendapat pencerahan. Dunia ini diliputi penderitaan. Aku ingat pesan Kak Siddhartha tentang itu. Aku mau mendengarnya langsung sekarang. Gini Bang, penderitaan ini begitu nyata. Tapi sayangnya tidak semua orang menyadari realitas ini. Di daerah asalku, realitas ini disebut duka. Di dalam duka ini termuat rasa resah dan tidak puas juga. Tapi cukuplah dalam bahasa Indonesia itu disebut penderitaan. Penderitaan ya. Musa pernah memberitahu komunitasnya tentang hal ini. Masa hidup manusia 70 tahun. Jika kuat, dia bisa 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya terburu-buru, lalu ia melayang lenyap. Wah, aku nggak kenal Musa, tapi pengamatannya menarik. Mungkin seperti aku, setelah mengamati realitas dan merenung, mendapat pencerahan. Titip salam untuk Bung Musa ya. Baik, nanti akan kusampaikan. Siapa tahu kita bisa meet up bertiga suatu hari nanti. Oh iya, silahkan lanjutkan yang tadi, Kak. Bang Yes, secara pribadi aku merangkum pencerahan ini menjadi 4 kebenaran mulia. Yaitu kebenaran tentang adanya penderitaan, penyebabnya, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan itu. 4 kebenaran mulia, ini pengamatan yang mengagumkan. Aku tidak menyanggah perkataan Kak Siddhartha ini. Bahkan di kalangan umat keturunan Yakub di Palestina sendiri,
waktu penjajahan Romawi, jarang aku menemukan orang yang begitu mendalam pemikirannya seperti Kak Siddhartha ini. Ini pencerahan, Bang. Dan setelah aku merenung sekian lama, aku mendapati bahwa penderitaan merupakan warna hidup manusia. Jika boleh, aku singkat 4 kebenaran mulia itu menjadi satu kalimat. Seperti yang pernah aku bilang kepada Anuruddha, salah seorang dari murid-murid pertamaku. Hanya satu yang kuajarkan sesungguhnya, yaitu penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Jadi, ini tema sentral dalam pengajaran Kak Siddhartha. Ya, penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Tetapi agar penderitaan itu bisa lenyap, manusia perlu menempuh jalan menuju lenyapnya penderitaan itu, Bang Yes. Kak Siddhartha telah menemukan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Boleh tolong jelaskan? Gini, Bang. Untuk bisa melenyapkan penderitaan, ada jalan dengan 8 unsur yang perlu seseorang tempuh, yaitu dia perlu memiliki pengertian yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, mata pencarian yang benar, ikhtiar yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar. Indah sekali jalan yang Kak Siddhartha tawarkan. Abang tentu punya sesuatu yang sangat indah juga. Karena Bang Yes adalah Tuhan menurut para pengikut Abang. Bagaimana menurut Bang Yes mengenai penderitaan ini? Pencerahan yang Kak Siddhartha dapatkan merupakan realitas yang sulit dibantah. Dan kebenarannya adalah umat manusia memang sudah menderita sejak jatuh dalam dosa. Itu dimulai dari orang tua pertama mereka, Adam dan Hawa. Musa pernah menulis nyanyian tentang penderitaan ini. Iya, nama itu lagi Abang sebut. Semoga aku bisa berjumpa dengan Bung Musa. Kok kayaknya dia pribadi yang menarik. Aku pikir itu bisa diatur. Nanti aku kasih nomor WA-nya ya. Musa memang cool. Dia juga dianggap filosof pertama di antara bangsanya oleh Philo, filosof dari Alexandria. Oke Bang, makasih ya. Oh ya, ngelanjut yang tadi, penderitaan tentu ada sebabnya. Orang pikir menjadi sakit, menjadi tua, mati adalah sebab penderitaan. Tetapi itu bukanlah sebab penderitaan. Apa penyebab penderitaan menurut Kak Siddhartha? Menurutku, penyebab penderitaan ialah keinginan yang tidak wajar. Keinginan untuk tidak sakit, keinginan tidak menjadi tua, keinginan tidak mati, inilah yang membuat kita menderita, Bang Yes. Ini bukan berarti orang boleh sembrono dan tidak menjaga kesehatan ya, Bang. Maksudku adalah, realitas menjadi sakit, menjadi tua, dan kematian itu sendiri adalah bagian dari fase alamiah manusia. Manusia tidak perlu menutupi atau menyangkalinya. Keinginan untuk menghindari realitas inilah yang kumaksud dengan keinginan yang tidak wajar. Dalam bahasa daerahku, ini disebut tanha. Masalahnya bukan pada keinginan, tetapi pada keinginan yang tidak wajar. Jadi penderitaan itu tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam diri manusia sendiri, Bang. Selama tahun-tahun hidup manusia, aku baru melihat Kak Siddhartha yang mendapat pencerahan ini. Jadi keinginan yang tidak wajar merupakan penyebab penderitaan ya? Benar, Bang Yes. Keinginan yang tidak wajar semacam itu juga yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka ingin makan buah yang semestinya tidak mereka makan di Taman Eden. Apa arti dosa yang Bang Yes maksudkan? Dalam bahasa kami, dosa adalah rasa benci. Apakah itu arti dosa yang Bang Yes maksud? Dan apa itu berelasi dengan sifat serakah hingga batin yang gelap? Dosa adalah pelanggaran hukum dan pemberontakan melawan Sang Pencipta alam semesta. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, natur dosa itu diwariskan kepada semua generasi umat manusia. Natur dosa itulah yang membuat ekspresi kejahatan manusia melalui Adam
dosa masuk ke dalam dunia dan kematian diwariskan kepada semua orang karena upah dosa adalah maut atau terpisah dari Allah. Apakah ekspresi dosa itu bisa berupa nafsu yang tidak wajar atau tanha dan kegelapan batin? Tepat Kak Siddhartha. Tampaknya kita memiliki kemiripan dalam pemikiran, Bang Yes. Sepertinya itu yang membuat chat kita di WA sejak awal nyambung ya. Ah iya benar Bang. Senang rasanya bisa chat sejak awal kita kenal. Apalagi aku, meski kita berbeda generasi dan lintas daerah, aku merasa senang bisa kenal dan ngobrol dengan Kak Siddhartha. By the way, tentang penderitaan ini, seperti apa jalan yang Kak Siddhartha tawarkan untuk melenyapkannya? Menurutku Bang, jalan menuju lenyapnya penderitaan ada 8 unsur, yaitu pengertian yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, mata pencarian yang benar, ikhtiar yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar. Tidak ada hukum yang ditentang oleh jalan berunsur 8 yang Kak Siddhartha tawarkan ini. Oh ya, tampaknya secara moralitas kita tidak ada pertentangan ya Bang? Sejauh obrolan kita ini ya, lagi pula tampaknya 4 kebenaran mulia yang Kak Siddhartha tawarkan bukanlah ajaran bersifat pesimistis yang mengajarkan hal-hal suram dan serba menderita. Bukan pula bersifat optimis yang hanya mengajarkan hal-hal yang penuh harapan, tapi ajaran yang realistis. Oh, terima kasih atas apresiasinya Bang Yes. Ya, aku bisa merasakan Kak Siddhartha punya hati welas asih dan menawarkan cara pandang yang mendasar dan apa adanya tentang realitas. Obrolan ini menarik, meski kita tidak berasal dari budaya dan etnis yang sama. Tapi kita bisa menghargai satu sama lain. Sekarang boleh ya Bang Yes, lanjutkan pandangan tentang penderitaan yang sempat dibahas di chat. Penderitaan memang nyata, Kak. Jika bagi Kak Siddhartha penyebab penderitaan itu adalah keinginan yang tidak wajar, maka aku hanya menambahkan sedikit bahwa penyebab dari keinginan yang tidak wajar itu dosa, Kak. Dosa yang dilakukan Adam dan Hawa tadi ya? Ya, benar. Setelah kejatuhan dalam dosa, kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dosa ini yang menjadi beragam hal buruk dalam diri manusia, termasuk keserakahan, kebebalan, dan kebencian. Bang, dalam bahasa daerahku, ketiga sifat yang Abang sebut terakhir tadi dikenal sebagai loba, moha, dan dosa. Ya, ketiganya adalah buah dosa. Di sini dosa berarti sifat alamiah melawan sang Khalik. Dosa ini melekat pada natur manusia. Dosa ini yang memicu beragam kejahatan dan penderitaan dalam kehidupan manusia. Apa yang Bang Yes tawarkan pada umat manusia untuk melenyapkan penderitaan? Karena dunia ini sudah lenyap dengan keinginannya, maka Tuhan yang begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, Dia telah memberikan putranya yang tunggal, yaitu aku, Kak. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya percaya kepada Abang. Lalu? Setelah manusia percaya aku, dia kuundang untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut teladanku. Secara praktis mirip dengan yang Kak Siddhartha tawarkan untuk melenyapkan penderitaan. Tawaran Bang Yes tidak rumit sebenarnya. Kak Siddhartha menilainya begitu?